selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undip atau Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Undip sebagai universitas di Indonesia turut melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan salah satunya dalam bentuk kuliah kerja nyata atau KKN, yaitu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. KKN Undip pada periode ini mengangkat tema sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Maka, perkenalkanlah saya Nadia Rosalia, mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2018, siap menjadi bagian dari KKN Tim 2 Undip periode 2020-2021. Di bawah naungan Ibu Eva Anissa selaku dosen pembimbing lapangan, saya siap untuk berkontribusi secara penuh kepada masyarakat demi bersama-sama membangun negeri melalui KKN yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Wilayah KKN saya berlokasi di Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Sebelum KKN dilaksanakan, saya dan teman-teman terlebih dahulu mengurus perizinan KKN, baik ke pihak kelurahan maupun ke pihak RW. Sekaligus melaksanakan visitasi untuk membahas permasalahan serta potensi wilayah yang dapat dijadikan latar belakang dalam pembentukan program kerja KKN. Kelurahan Wonotingal memiliki total jumlah penduduk sebesar 7.130 jiwa yang tergabung dalam 47 RT dan 6 RW. Masalah krusial di wilayah ini diantaranya adalah tingginya angka positif COVID-19 dan juga rendahnya angka vaksinasi dari warga setempat. Karenanya, kondisi pandemi ini berdampak pada bisnis dari para pelaku UMKM di Kelurahan Wonotingal. Kelurahan Wonotingal, khususnya di RW 06, dikenal sebagai kampung tematik, di mana wilayah ini memiliki julukan Kampung Pilah Sampah Waras. Warga di kampung ini bersama-sama melakukan pengolahan limbah menjadi produk bernilai jual. Produk yang dijual diantaranya mulai dari limbah plastik, kain, hingga styrofoam yang kemudian dijadikan sebagai pot tanaman dan juga patung-patung ikonik Kota Semarang. Limbah kayu juga banyak yang diolah menjadi furniture oleh para warga. Wilayah Kelurahan Wonotingal, khususnya RW 6 ini, juga menginisiasi dan aktif dalam kegiatan Jogotongo. Program ini dilakukan untuk saling membantu warga yang terpapar virus COVID-19
serta untuk saling menjaga satu sama lain. Dan bertujuan juga untuk mempercepat program vaksinasi di Kelurahan Wonotinggal. Program pertama yang dilaksanakan adalah edukasi fintech peer-to-peer lending sebagai alternatif pendanaan bagi usaha dan individu. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui grup WhatsApp Ibu PKK RW 06 pada 28 Juli 2021. Kegiatan dilakukan dengan memberikan buklet PDF dan video animasi, serta diadakan pretest dan juga post-test, dan sesi diskusi. Melalui program ini, warga mempelajari tentang pemahaman mengenai fintech, jenis-jenisnya, terkhusus pada fintech peer-to-peer lending hingga bagaimana cara untuk memperoleh pinjaman dana melalui penyedia fintech peer-to-peer lending. Pretest dan post-test juga dilakukan dengan tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan program ini. Hasil pretest menunjukkan bahwa dari 20 responden, sebanyak 50% diantaranya tidak mengetahui apa itu fintech dan 32,4% responden mengetahui apa itu fintech peer-to-peer lending. Angka yang berbeda dan signifikan terlihat pada hasil post-test, di mana 95,7% responden sudah memahami apa itu fintech, jenis-jenisnya, fintech peer-to-peer lending, dan siapa perusahaan penyedianya. Kemudian 87% responden berminat untuk melakukan pinjaman dana usaha atau individu melalui fintech peer-to-peer lending. 56,5% responden telah mengunduh aplikasinya dan 82,6% mengatakan puas dan senang dengan dilaksanakannya program edukasi ini. Program selanjutnya adalah edukasi vaksinasi COVID-19 untuk mempercepat program vaksinasi di Kota Semarang. Program ini dilaksanakan mulai dari tanggal 2 sampai 7 Agustus 2021 melalui WhatsApp grup Jogotongo RW 06 Kelurahan Wonotinggal. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pembagian buklet PDF dan video animasi, serta diadakan post-test dan juga form untuk evaluasi. Tidak lupa, dikirimkan juga informasi mengenai pendaftaran vaksinasi secara berkala. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait konsep vaksinasi hingga tata cara pendaftaran dan bagaimana mengatasi efek samping pasca vaksinasi. Antusiasme warga yang cukup tinggi turut mendukung berlangsungnya program ini. Hal ini tercermin dari hasil post-test yang dilakukan terhadap 21 responden. Kedua tes ini menunjukkan keberhasilan dari pelaksanaan program, di mana 71,4% responden memberikan skala 5 terkait kepuasannya dengan pelaksanaan program. 76,2% responden memberi skala 5 terkait manfaat program dan keberhasilan program dalam memberi informasi terkait vaksinasi COVID-19. 61,9% responden memberi skala 5 terkait ketertarikannya dalam merekomendasikan materi program kepada kerabat. Selanjutnya, 100% warga setuju untuk mengajak kerabat mereka guna melakukan vaksinasi COVID-19 dan 80,95% warga turut menilai bahwa program berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan minat warga untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, yuk sama-sama dengarkan testimoni pelaksanaan program KKN. Kalau untuk program yang vaksinasi, Pak, gimana nih menurut Bapak? Untuk yang
vaksinasi, saya pikir setelah ada dari KKN Undip, warga-warga di Wonotinggal ini semakin banyak yang mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Dan yang umurnya masih di bawah 18 tahun sekarang jadi lebih banyak untuk ikut vaksin, Mbak, karena sebelumnya yang masih di bawah angka umur 18 tahun sangat takut terhadap isu-isu vaksin yang katanya berbahaya dan malah menjadikan positif corona. Kalau dari fintech peer-to-peer lending, kita sebagai masyarakat ya yang dari pihak KKN Undip sangat terbantu sekali karena kita diberitahu bahwa ada layanan dari Danama tentang peminjaman modal agar kita dapat membantu usaha-usaha UMKM yang berada di Wonotinggal. Belajar ketika menjadi mahasiswa adalah suatu kewajiban kita semua. Tapi, jangan pernah lupa untuk melakukan pengabdian. Menurut Tan Malaka, dalam bukunya yang dikenal sebagai Madilog, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Karenanya, semoga pengabdian kita tidak berhenti sampai saat ini saja, tapi bisa berlanjut bukan hanya melalui program KKN, tapi melalui kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pengabdian selanjutnya.